ya sudah, ya sikat saja. Ya, kalau bisa tidak usah beri ampunan, ya, tidak usah beri amnesti, ya, biarkan kemudian mekanisme peradilan berjalan sampai kemudian vonis, sampai kemudian mungkin nanti di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jangan kemudian belum apa-apa kasih amnesti, enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Memang muka tembok ya, para pejabat yang kemudian terkena OTT KPK seperti Wamenakar Emmanuel Ebenezer Gerungan yang belum lama ini terciduk ya di operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni terkait pengurusan sertifikasi K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai Wamenakar, posisinya sebagai orang nomor 2 di Kementerian Ketenagakerjaan ya, memberikan posisi kemudian untuk mempermainkan ya biaya yang seharusnya hanya sebesar 275.000 membengkak sampai 6 juta rupiah. Luar biasa memang ya. Tapi apalah daya ya, baru kemudian tertangkap dan sudah dipublikasikan oleh KPK ya. Ada 11 orang tersangka ya, 10 atau 11 orang tersangka. Noel ya ketika diangkut mobil KPK dalam doorstop ya, dengan wartawan mengatakan semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Benar-benar tidak tahu malu ya. Ya, proses sedang berjalan, persidangan belum dimulai sudah mau meminta amnesti, berharap amnesti. Waduh, enak sekali ya. Seharusnya Pak Prabowo Subianto ya, kalau mau mengatakan bahwa tidak akan segan-segan dengan para koruptor ya, akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, ternyata orang dekatnya, pembantunya di kabinetnya melakukan korupsi, ya sudah, ya sikat saja. Ya, kalau bisa tidak usah beri ampunan, ya, tidak usah beri amnesti, ya, biarkan kemudian mekanisme peradilan berjalan sampai kemudian vonis, sampai kemudian mungkin nanti di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jangan kemudian belum apa-apa kasih amnesti, enak sekali, ya, janganlah ya. Dan harapan Noel ya dapat amnesti nanti dulu ya, menunggu ya paling tidak di penjara lah ya, berapa vonis nanti, tinggal nunggu nanti peradilan berjalan. Jangan belum apa minta amnesti. Mohon maaf ya, kalau minta maaf ke Pak Prabowo ya wajib lah, karena Anda sebagai pembantunya ya, sebagai bagian dari kabinet merah putih yang seharusnya bekerja ya dengan baik, tapi melakukan korupsi ya. Dan ini kan juga menohok sekali ya Emmanuel Ebenezer ini. Padahal di hari Senin besok itu mau mengisi seminar terkait hukuman mati bagi koruptor ya, untuk kemudian memberikan efek jerah. Dia sebagai pembicara utamanya, luar biasa. Belum itu dilaksanakan ternyata batal ya, karena dia yang justru menjadi contoh ya orang-orang yang terjerat korupsi. Dan ya memang sih ya, yang namanya pejabat ya tidak semungkin ya hanya Emmanuel Ebenezer saja. Ini memang sedang apesnya saja mungkin ya Emmanuel ini terkena OTT ya, mungkin sedang dibidik juga ya. Dan kita lihat ya bagaimana sikap Pak Prabowo setelah Emmanuel Ebenezer ini tertangkap KPK. Apakah kemudian akan membiarkan menteri-menterinya yang terlibat ya, semisal Budi Aris Setiadi yang merupakan ketum Projo yang namanya juga disebut-sebut dalam kasus persidangan perlindungan website judi online, yang memang sudah diduga kuat ya bahwa Budi Ari lah yang bermain ya dalam perlindungan situs judi online ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi ya di akhir masa pemerintahan Jokowi, yang menggantikan Johnny Gerard Plate yang juga terkena kasus korupsi Tower BTS ya. Jadi memang ya begitulah ya adanya. Dan kita tahu ketika terkena OTT KPK, tiba-tiba Emmanuel Ebenezer itu masuk rumah sakit ya, dipasang EKG ya, dipasang kabel-kabel ke dadanya dan lain sebagainya. Dikatakan sakit jantungnya kambuh dan lain sebagainya. Ya lagu lama lah ya. Dulu bagaimana Setia Novanto sampai nabrak tiang, kemudian kepalanya jidatnya kejedot tiang, dan benjol segede bakpao kata pengacaranya. Ini kan lagu lama ya. Kemudian juga bagaimana Sylvester Matutina ya, ketika kemudian dia yang mengajukan PK ya, giliran sidang PK pertama kali di tanggal 20
Agustus 2025 dia malah tidak hadir ya, dan memberikan surat pernyataan bahwa dirinya sakit dengan memberikan surat keterangan dari rumah sakit Puri Cinere. Kemudian beredar foto dia naik sedang duduk di kursi roda didorong oleh suster dengan leher yang ada penyangganya. Perasaan ketika dia membela Jokowi ya, kemudian hadir di Polda Metro Jaya, lehernya sangat kokoh, berdiri tegak. Ya, apalagi pas ketika berdiskusi dengan lawan-lawannya ya, para pencari jasa Jokowi ya, itu kan sangat keras ya, sangat keras, bahkan mengancam, apalagi ketika di iNews ya mengatakan Ibu Kurnia Triwana akan menjadi tersangka. Wah, dia begitu gagah lehernya, begitu kuat ya. Tiba-tiba ya lunglai di rumah sakit ya, nyesek dada. Nyesek dada karena mau dipenjara ya, karena kan vonisnya sudah inkrah sejak 2019 ya, sudah lewat 6 tahun. Ini sebenarnya kewajiban dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya selaku penggugat ya, ini kok tidak melaksanakan eksekusi yang sudah inkrah. Nah, ini sebenarnya pelanggaran hukum sekali ini ya kejaksaan. Kembali ke Bung Noel ya, kalau kita lihat yang beredar ya, biografi hidupnya ya di tahun 2016 ya, beliau sebagai driver ojol ya, kemudian mendirikan Jokowi Mania, kemudian menjadi komisaris, kemudian dari komisaris di 2024 dia mendirikan Prabowo Mania ya, karena haluannya sudah berubah ya, kemudian jadilah wakil menteri ya. Sebenarnya ya kalau dilihat dari nilai kekayaannya pun sudah sangat cukup seharusnya, kalau kemudian untuk hidup ya cukup hidup enak lah ya, sudah sangat cukup lah ya. Hartanya kalau nggak salah 15 miliar ya, itu sangat cukup ya, dibandingkan kebanyakan para buruh ya yang dengan gaji UMR ya, dengan kemudian kebutuhan yang sangat banyak ya, seharusnya sudah sangat cukup lah ya. Cuma itulah ya yang terjadi pada pejabat-pejabat yang rakus ya, yang memang kemudian akhirnya ketika kemudian punya jabatan itu bukan dia benar-benar amanah, tapi kemudian malah seperti aji mumpung ya, kemudian menggarong uang rakyat ya. Kita lihat seperti apa nasib Bung Immanuel Ebenezer, walaupun agak unik juga ya, Immanuel ini di tahun 2022 atau 2023 ya menjadi saksi yang meringankan Munarman di pengadilan ya, mantan sekretaris umum FPI ya. Kemudian juga Immanuel ini juga sering hadir beberapa kali di kediamannya Habib Rizik Syihab ya. Ini juga agak unik juga ya Immanuel ini ya, dan sepertinya memang tapi itulah ya, kita nggak tahu juga ya apakah karena kedekatan itu kemudian dia diincar ya, artinya memang dia sudah melakukan kejahatan itu. Kita nggak tahu juga, tapi yang jelas Immanuel ini bisa dibilang ya terlalu percaya diri banget ya, kemudian meminta amnesti, bahkan proses peradilan belum berjalan ya, baru OTT KPK ya. Kalau OTT ya mau gimana lagi ya, karena barang bukti sudah di depan mata, namun juga OTT ya. Jadi tidak mungkin kemudian mengajukan pra peradilan. Kita tunggu saja bagaimana proses peradilan untuk Immanuel Ebenezer, dan siapakah pengganti Ketua Umum Jokowi Mania ya, apakah Andi Azwan ya akan naik menjadi Ketua Umum Jokowi Mania, dan siapakah yang menggantikan posisi Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya. Kita juga masih menunggu ya. Dan ini Immanuel ini menjadi orang pertama di Kabinet Merah Putih ya, bagian dari Kabinet Merah Putih yang terciduk ya KPK, tersandung kasus hukum ya. Kalau sebelumnya kan Menteri Mendikti Saintek ya, yang kemudian terkait siapa, Profesor Sumantri Brojonegoro ya, kakaknya Bambang Brojonegoro ya. Nah, itu kan terkait kasus penamparan terhadap karyawannya ya, terhadap pegawai di Kemendikti Saintek, dan akhirnya dia mengundurkan diri karena dianggap daripada di reshuffle dia mengundurkan diri ya. Jadi artinya Immanuel menjadi pembuka para menteri di Kabinet Merah Putih yang tersandung masalah korupsi, dan itu belum genap 1 tahun menjabat sebagai wakil menteri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.